Shalom Sobat STTII yang saya hormati. Mari kita menggunakan waktu berikut ini untuk belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menggunakan waktu untuk belajar dari firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami boleh diberi prinsip-prinsip tentang firman Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi dewasa di dalam Kristus. Urapan Roh Kudus kiranya untuk kami semua, supaya waktu ini sungguh berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan melandasi dengan membaca dari Yosua pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Kisah ini merupakan bagian dari narasi yang ditulis di dalam kitab Yosua, membeberkan tentang deklarasi iman seorang perempuan non-Yahudi, tetapi dia berani untuk mendemonstrasikan iman percayanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kita semua pembelajar Alkitab, karena deklarasi iman ini justru keluar dari mulut seorang non-Yahudi, apalagi dia dijuluki sebagai seorang pelacur dengan moralitas yang rendah karena profesinya itu. Sehingga banyak orang mungkin yang merasa bahwa ini sungguh memalukan dan menjijikkan. Bagaimana Alkitab mencatat orang yang moralitasnya dipertanyakan, tetapi justru dicatat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sebagai perempuan yang berani menanggung resiko untuk mendeklarasikan imannya. Pertanyaannya ialah, apa yang menyebabkan Rahab berani untuk mendeklarasikan imannya kepada para pengintai yang notabene sebenarnya adalah para musuh? Satu kunci di sini yang kita dapat dari bacaan yang sudah kita baca bersama, bahwa Rahab tahu persis siapa sasaran imannya. Sasaran iman Rahab adalah Allah yang telah memberikan kemenangan bagi umat Israel. Kata "aku tahu"
bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini suatu pernyataan iman yang didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang siapakah Allah Israel itu. Rahab telah memperoleh pengetahuan tentang Allah yang hidup, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa, Allah yang telah melakukan mujizat demi mujizat melalui pendengarannya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang siapakah Allah dan apa yang Dia buat bagi umatnya. Itu yang telah didengar oleh Rahab. Ketika Allah mengeringkan laut Teberau sehingga umat dapat menyeberanginya, ketika Allah memberi kemenangan bagi umat terhadap 2 orang raja Amori, ini menunjukkan bahwa Allahnya umat Israel itu adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas para penguasa dunia. Jadi Rahab tahu persis siapakah Allah pencipta langit dan bumi yang telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan berdasarkan pengetahuan yang benar tentang siapakah Allah sesungguhnya, maka iman Rahab muncul kembali. Prinsip ini perlu kita ingat. Iman timbul dari pendengaran. Tidak peduli siapa yang telah mengajarkan Rahab tentang cerita-cerita itu. Tidak dijelaskan di sini. Tetapi yang jelas, teks ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itulah yang telah datang menerangi hati Rahab yang sedang dilingkupi kegelapan karena dosa. Kita tahu bagaimana cara hidup orang Kanaan. Rahab hidup di dalam situasi kegelapan oleh karena dosa. Dia hidup dalam belenggu kejahatan orang Kanaan. Tapi Allah telah membimbing Rahab untuk menyadari dosanya dan percaya bahwa Allah juga berbelas kasihan kepadanya. Bahkan kalau kita baca dalam narasi ini, Rahab memiliki iman yang menyelamatkan juga keluarganya, orang-orang di sekelilingnya. Sebenarnya ini yang patut dibanggakan dari Rahab. Dia tahu tentang Allah dan dia memikirkan bagaimana belas kasihan Allah ini bukan hanya sampai pada dirinya, tetapi juga kepada keluarganya. Sobat STTII yang saya kasihi, akibat dari tindakan iman yang nyata, demonstrasi iman yang nyata dari Rahab ini, para penulis Perjanjian Baru telah mencatat Rahab sebagai perempuan yang patut
diteladani. Dia menjadi salah seorang yang masuk dalam jajaran tokoh iman. Dia menjadi teladan, contoh yang ditulis oleh Yakobus tentang pembenaran karena iman. Dia masuk dalam silsilah Yesus yang menunjukkan bahwa dia dihormati oleh Allah karena dipakai menjadi saluran keturunan Kristus. Hebat bukan? Inilah iman yang sangat mencengangkan bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Apakah kita juga telah memiliki iman yang hebat seperti ini? Hebatnya iman ini bukan karena Rahab orang hebat, tetapi justru orang yang terpinggirkan, orang yang dilecehkan, orang yang direndahkan telah menunjukkan betapa hebatnya Allah yang menjadi sasaran iman Rahab. Bagi kita yang hidup masa kini, mengapa kita sering ragu untuk mendeklarasikan iman kita kepada orang lain? Mungkin karena iman kita hanya didasarkan atas situasi dan kondisi tertentu. Ya, kalau saya sedang senang, wow, iman saya meningkat. Tapi kalau saya sedang susah, iman saya goyah. Kalau saya menghadapi kesuksesan, wow, saya akan teriakkan iman itu. Tapi kalau saya menghadapi kesulitan, justru saya akan meragukan apakah Tuhan sungguh hadir dalam hidup saya. Ini iman temporer yang banyak dimiliki oleh orang-orang masa kini hanya oleh karena situasi dan kondisi tertentu saja. Begitu juga mungkin ada orang-orang yang hanya mengandalkan mujizat demi mujizat. Kalau saya sembuh dari sakit, saya beriman kepada Tuhan. Tapi kalau saya sakit-sakitan terus, saya masih bisa mencari alternatif yang lain. Ini iman berdasarkan mujizat. Atau mungkin ada di antara kita yang memiliki iman karena keturunan. Saya kan lahir dari keluarga Kristen. Sejak di kandungan saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi apakah Anda dan saya sungguh-sungguh mempunyai iman yang menyelamatkan oleh karena percaya akan perbuatan Allah yang hebat melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat